Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Istidzah doa. Wahid, Isnain, belum mulai. Sikap berdoanya gimana? Sikap berdoa. Oke, baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Uda'ullah jama'atan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Siap. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 15 September 2021. Kita akan belajar matematika dan tematiknya nanti PPKN. Oke, bisa disiapkan dulu buku matematikanya ya, buku tulis matematika. Oke, sudah terlihat di layar kalian ya? Sudah. Oke. Kemarin kalian sudah belajar kecepatan ya? Siapa yang masih ingat rumus kecepatan? Mencari kecepatan rumusnya apa? Rumusnya jarak yang ditempuh di waktu yang ditempuh. Iya, jarak dibagi waktu ya. Kalau kecepatan itu K sama dengan J dibagi W. Nah, hari ini kita akan belajar menentukan jarak dan menentukan waktu. Perhatikan baik-baik ya. Ustaz ulangi lagi, Ustaz review dulu. Untuk kecepatan kemarin itu adalah perbandingan jarak dan waktu ya. Perbandingan jarak dan waktu. Nah, untuk rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, jangan lupa untuk rumus segitiga ini ya. Ini adalah rumus segitiga untuk kecepatan. J ada di atas, kemudian K ada di bawah kiri, kemudian waktu ada di kanan. Caranya ditutup salah satu ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, untuk kecepatan kemarin besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu titik ke titik yang lain ya. Satuan kecepatan itu ada kilometer per jam, ada meter per menit, dan ada meter per detik. Nah, ini
rumus segitiga untuk jarak, kecepatan, dan waktu. J itu untuk jarak, K itu kecepatan, W adalah waktu. Nah, kalau mencari kecepatan, berarti huruf K-nya itu ditutup pakai tangan. Ditutup huruf K-nya. Nah, yang terlihat adalah J dan W ya. Jarak dan waktu. Jadi kalau mencari kecepatan, itu jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kalau menentukan jarak, berarti untuk segitiganya, nah, coba perhatikan segitiga yang besar ini. Jadi kalau mencari jarak, J-nya kan ada di atas ini, ya kan? Nah, J-nya ini ditutup pakai tangan. Nah, yang terlihat adalah K dan W. Berarti rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kalau kata bawah ini dibagi, kalau kanan ke samping ini adalah dikali ya. Jadi kalau mencari jarak, jaraknya ditutup pakai tangan, yang terlihat adalah kecepatan dan waktu. Jadi untuk rumus mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Oke? Nah, coba Ustazah tanya Mas Izam. Rumus jarak tadi apa, Mas Izam? K sama, K sama dengan J. Jarak. Mencari jarak, mencari J. J sama dengan Saya terus aku Tidak tahu. Oke, Mas Java mau membantu. Rumusnya jarak apa tadi? Mas Java. J sama Mas Java. J sama dengan Baru saja. kali W. J sama K kali W. Oke, good Mas Java. Diingat-ingat ya Mas Ilham. Kalau kecepatan tadi, K itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau J, jarak mencari J itu kecepatan dikali waktu. Ya, mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Oke, perhatikan contoh berikut. Dimas mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Berapakah kilometer jarak yang ditempuh Dimas? Nah, jadi di sini diketahui waktu dan kecepatan ya. Waktunya adalah 2 jam 30 menit atau 2,5 jam ya. Nah, kecepatannya adalah 48 km per jam. Nah, jadi di sini kan satuannya jam. Berarti yang ininya juga harus jadi jam. Ya, waktunya harus jadi jam. Ingat, kalau 30 menit itu sama dengan setengah jam. Jadi, 2 jam lebih 30 menit artinya adalah 2,5 jam. 2,5 jam. Ya. Nah, kalau sudah jadi jam, kita kalikan. Kecepatannya 48 dikali 2,5 atau 2,5. Nah, ketemu jaraknya adalah 120 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh Dimas adalah 120 kilometer. Oke, kalian tulis dulu untuk contoh soal yang pertama ini, menentukan jarak. Kalian tulis dulu ya contoh soalnya, kemudian cara pengerjaannya, dan segitiga yang ada di bawah ini ya, segitiga yang bawah. Kalian tulis dulu. Oh, situ ditulis semua. Iya, ditulis contoh soalnya, jawabannya sama segitiga yang bawah ya.
Mas Ezan sudah selesai? Diingat-ingat ya, untuk mencari jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Jadi kalian harus mengingat untuk rumus yang segitiga ini. Jaraknya ada di atas, kecepatannya ada di bawah, lalu waktunya ada di kanan. Ya. Nah, kalau mencari jarak berarti J-nya ditutup. J-nya ditutup, kemudian yang terlihat adalah K dan W. Berarti untuk rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Nah, kalau mencari kecepatan, K-nya ditutup. Nah, kalau K-nya ditutup, yang terlihat adalah J sama W, berarti untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sampai di sini ada pertanyaan? Terus itu segitiganya juga ditulis. Ditulis yang bawah ya. Ditulis yang bawah. Jadi yang ditutupin tangan itu ada huruf J. Karena nggak ada, berarti jaraknya ditutup. Nah, yang perlu kalian perhatikan hati-hati ya untuk menentukan jarak. Jadi satuannya itu harus sama ini. Satuan waktu, karena di kecepatannya adalah satuannya kilometer per jam, ya kan di sini kan jam, berarti waktunya juga harus dijadikan jam. Ya, karena ini 2 jam 30 menit, dijadikan jam jadi 2,5 jam atau 2,5 jam.
kemarin kalian kan sudah belajar untuk satuan waktu ya yang minggu kemarin. Nah, kalau 15 menit itu berarti seperempat jam. Kalau 30 menit itu setengah jam. Kalau 3/4 jam itu adalah 45 menit ya. Kalian ingat-ingat itu. Jadi kalau untuk bab kecepatan ini kalian harus untuk satuan waktu, satuan jarak, sama satuan kecepatan. Sudah selesai? Udah. Terus lagi. Belum, sedikit lagi. Oke. Sudah, Us. Gimana yang lainnya Sudah, sudah? Us. Sudah. Zahra sudah. Belum, Oke, kalau sudah Ustazah lanjutkan untuk contoh berikutnya. Mbak Zahra belum. Oke, Mbak Zahra ditulis dulu. Jadi kalian menulis soal sambil memahami ya untuk rumusnya itu tuh. Jadi menulis sambil dihafalkan. Sudah, Mbak Zahra? Sudah, Us. Oke, yang lainnya juga sudah ya. Sudah lanjutkan. Nah, jadi menghitung jarak tadi rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Ya. Coba sekarang kalian kerjakan ini. Ayah menaiki sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Ia berangkat dari Yogyakarta pukul 6.30 dan sampai di Solo pukul 8.00. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh oleh ayah? Nah, ingat jarak tadi rumusnya kecepatan dikali waktu. Nah, kalau dilihat dari soal ini, waktunya kan belum diketahui ya. Ini yang diketahui adalah pukulnya. Jadi harus dicari dulu berangkatnya pukul 6.30 sampainya pukul 8. Berarti ini lama waktunya selama berapa jam? Dikurangi dulu 8 dikurangi 6.30. Mungkin ada yang bisa menjawab, bisa raise hand. Ya, Mbak Zakira? 02.30, Us. Berapa? Hati-hati. Bentar, Us, bentar.
Oke, bentar. Nah, Ustazah ulangi lagi ya. Untuk waktunya kan berangkatnya itu pukul 6.30. Nah, sampainya itu pukul 8, ya kan? Berarti 8 ini kalau dikurangi 6.30 kan 00-nya nggak bisa dikurangi 30. Berarti harus meminjam depannya. Masih ingat? Jadi berapa kalau dirubah? 8.00 itu kalau dirubah jadi berapa? 7 lebih? 7 lebih berapa? 7 lebih 60 ya kan? 7 lebih 60 dikurangi 6.30 berarti waktunya adalah 1.30. Oke, berarti 1.30, berarti 1,5 jam ya, 1,5 jam. Nah, kalau kecepatannya 40 kilometer per jam, berarti jaraknya berapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bisa raise hand. Jaraknya berapa kilometer ya yang dilalui sama ayah, yang ditempuh sama ayah ini? Jaraknya Yogyakarta Solo ini berapa kilometer? Mas Rifki jawab 60. 60 apa Mas 60 juga, Rifki? Us. 60 apa? Kan ada satuannya, harus ada satuannya. Kilometer. 60 kilometer. kilometer. Coba kita cek. Nah, ini penjelasannya. Kecepatannya kan 40 kilometer. Kemudian kita harus mencari lama perjalanannya. Nah, ini 8.00 kan nggak bisa dikurangi nih menitnya. Jadi kita harus meminjam. Kalau meminjam 1 jam berarti 60 menit. Nah, jamnya ini berkurang 1 tinggal 7. Ya kan? Nah, 7.60 dikurangi 6.30. Jawabannya adalah 1.30. Ini untuk lama waktunya. Jangan lupa dirubah menjadi jam. Karena satuan kecepatannya adalah kilometer per jam. Nah, kalau sudah dirubah menjadi jam, kita kalikan 40 dikali 1,5 sama dengan 60 kilometer. Jadi, jarak yang ditempuh ya adalah 60 kilometer. Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, berarti Mbak Zakira harus diperhatikan lagi ya untuk menghitung lama waktunya ya. Ya, Us. Oke, sekarang ditulis yang ini aja. Langsung jawabannya, langsung penyelesaiannya. Ditulis diketahui, ditanya, sama jawabannya ya.
Sambil diingat-ingat ya untuk mengubah ini apa satuan waktunya untuk mencari lama waktunya, lama perjalanan. Kalau meminjamnya itu jam dijadikan menit berarti harus diubah menjadi 60. Nggak boleh langsung 00 dikurangi 30 sama dengan 30. Terus 8 kurangi 6 sama dengan 2. Itu kurang tepat ya. Jadi harus meminjam kalau nggak bisa dikurangi. Sudah selesai menulisnya? Belum, Us. Ya, ditulis dulu ya sampai selesai. Sudah? Sudah. Tinggal yang jadi, Us. Oke. Jadi, jarak tempuh ayah adalah Jadi jarak tempuh ayah adalah 60 km. Mas Ezar sudah? sudah, Us. Sudah. Oke. Sudah lanjutkan ya. Mbak Sabita belum selesai toh? Sudah, Us. Sudah. Mbak Zara sudah? Mbak Zara sudah selesai menulisnya? Sudah, Us. Sudah dilanjutkan ke contoh berikutnya ya. Ya, Nah, Us. tadi kita sudah belajar menentukan jarak ya. Kalau rumusnya jarak tadi kecepatan dikali waktu. Nah, sekarang kita belajar menentukan waktu. Ya, menentukan waktu tempuh. Coba perhatikan contoh berikut. Jarak rumah Fani ke rumah Firda adalah 100 km. Jarak tersebut ditempuh oleh Fani dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa jam waktu yang dibutuhkan Fani agar sampai di rumah Firda? Nah, diketahuinya jarak dan kecepatan.
mencari waktu. Coba dilihat di rumus segitiga. Kalau W-nya ditutup, ya, W waktunya itu ditutup, yang terlihat adalah jarak dan kecepatan. Nah, berarti rumusnya waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Ya, karena dia ini turun-turun. Nah, kalau itu dibagi, berarti rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, karena jaraknya ini tadi adalah 100 km, kemudian kecepatannya adalah 40, jadi waktu sama dengan 100 dibagi 40. Nah, dapatnya adalah 2,5 jam, 2,5 jam. Nah, di sini kan satuan jaraknya kilometer. Kemudian di sini juga ada kilometer, berarti habis. Kemudian ini yang tersisa adalah jam, berarti waktunya adalah 2,5 jam. Nah, hati-hati kalau yang ditanya ini adalah berapa menit waktu yang dibutuhkan Fani, berarti jamnya ini dirubah dulu menjadi menit. Ya, jadi hati-hati harus dibaca yang teliti untuk soalnya. Yang dicari apa, kemudian satuan yang diminta apa. Karena di sini yang diminta adalah satuannya jam, berarti langsung jawabannya 2,5 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan Fani adalah 2,5 jam. Oke, sekarang kalian tulis dulu untuk menentukan waktu tempuh. Caranya seperti ini. Jarak dibagi kecepatan. Ditulis dulu caranya dan rumus yang ada di bawah. Oh, situ yang soalnya juga ditulis. Iya, soalnya ditulis dulu. Oke, Us. Oke. Suaranya di Ayo ditulis dulu.
Sudah. Ya, menunggu temannya dulu ya. Sudah, Us. Sudah. Sudah dari tadi. Oke, sudah. Jadi diingat-ingat ya rumusnya, berarti kalian sudah mengetahui 3 rumus ya, 3 rumus yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, rumus kecepatan, berarti K-nya ditutup. Rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Kemudian mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Jadi jangan sampai terbalik. Kalian harus menghafalnya bisa dengan cara yang di segitiga itu. J-nya ada di atas, kecepatan, lalu waktu. Ya. Nah, kalau mencari jarak, jaraknya ditutup. Kalau mencari waktu, waktunya ditutup. Nah, yang terlihat itu adalah rumusnya. Kalau kan kiri adalah dikali ya. Oke, kita jalankan. Nah, coba kalian hitung ini. Joni adalah seorang pembalap sepeda. Dia mengayuh sepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Berapakah waktu tempuh Joni untuk mencapai jarak 120 meter? Berarti ini waktunya adalah dalam detik. Ayo dicari dulu. Waktu tadi rumusnya apa? Jarak dibagi kecepatan. Berarti jaraknya 120, kecepatannya 3. Berarti berapa waktunya? Berapa detik? Ayo, berapa? 40 apa? 40 detik. Ya, oke, kita cek ya. Nah, kecepatannya tadi 3 meter per detik. Lalu jaraknya adalah 120 meter. Waktu tempuh dalam detik ya. Nah, W-nya ditutup pakai tangan, yang terlihat adalah jarak dan kecepatan. Berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 120 meter, lalu kecepatannya 3 meter per detik. Nah, 120 dibagi 3 sama dengan 40 detik. Jadi, waktu tempuh Joni adalah 40 detik. Oke, sekarang kalian tulis yang ini aja. Soalnya nggak usah ditulis. Ditulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Ya.
Sudah. Sudah. Bentar, masih Ya, tunggu temannya dulu ya. Izin. Ya, saya tunggu dulu. Ya, silakan. sudah. Ya, sebentar, tunggu temannya dulu. Ya, tadi kan sudah. Sudah. Mbak Zakira sudah. Sudah, Mbak Zahra. Sudah, Mbak Gendis. Sudah, Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, sekarang coba kita berlatih ini mengerjakan soal kalau yang dicari adalah kecepatan. Perhatikan ya soalnya. Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Ayo, siapa yang bisa menghitungnya? Rumus kecepatan. Meter per menit. Ayo, berapa? Meter per menit. Ini dijadikan meter per menit kecepatannya. Kecepatan, rumusnya adalah apa? Rumusnya siapa yang bisa ya tunjuk present? K sama dengan sini ditulis Kak soalnya. Enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Kita tebak-tebakan. 20. Ya, Mas Rifki mungkin. 20 apa? 20 meter per menit. 20 meter per per menit. menit, Caranya gimana? 300 meter dibagi 15 menit. Coba kita cek ya. Caranya 3. Kalau mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Karena di sini jaraknya 300 meter, waktunya 15 menit, berarti 300 dibagi 15 sama dengan 20 meter per menit. Jadi kalau tidak ada ini ketentuan satuannya, langsung ya dari sini meter per menit. Tapi kalau ada ketentuannya, misalkan disuruh menjadikan kilometer per jam, berarti meternya dijadikan kilo dulu,
menitnya juga dijadikan jam dulu. Oke, lagi. Ditulis, Gus. Ini mencari jarak. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Sekarang mencari jarak. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh berapa kilometer? Rumusnya jarak tadi apa? 96 km. 96 kilometer. 96 km. Oke, coba kita cek. Iya, betul, 96 km. Caranya adalah kalau mencari jarak, kecepatan kali waktu. 32 dikali 2 3. dikali 3, iya betul sekali. 32 dikali 3 adalah 96 km. Nah, hati-hati ya kalau soal cerita, kalau dijadikan meter berarti harus dijadikan meter dulu. Misalkan kalau ini diminta jadikan meter berarti berapa ya? Berapa meter? 96 km berapa meter? 96.000. Ya betul Mbak Zakira, 96.000 meter karena turun 3 ya, kilometer ke meter kan Dikali turun 1000. 3. Dikali 1000. Oke, satu lagi. Budi ingin berpergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh? Nah, sekarang mencari waktu tempuh. Mencari waktu tadi rumusnya gimana? Mas Muad, sudah ketemu? 3 jam. 3 apa? 3 jam. 3 jam, 3 jam. Caranya gimana? 90 90-nya dibagi 30. 90 dibagi 30. Hasilnya adalah 3 jam. Coba kita cek bersama-sama. Iya, betul. 3 jam. Jadi 90 km dibagi 30 km per jam. Hasilnya adalah 3 jam. Oke, sebelum kita menulis latihan soal, coba Ustazah terangkan kembali untuk satuan waktu. Satuan waktu ya. Untuk mengubah satuan waktu. Kemarin di latihan soal masih ada yang bingung itu. Misalkan 5 menit dijadikan jam itu berapa? Berapa 5 menit jadikan jam? 1/12 1/12 jam. 1/12 jam, Us. Gimana caranya? 5 dibagi 60. sama 5 dengan dibagi 1/12 jam, Us. 5 dibagi 60. Iya, betul sekali. Jadi, kalau ada menit dijadikan jam itu berarti dibagi 60 ya. Coba lagi. Jadi tadi caranya 5 per 60 sama dengan 1/12 jam. Coba lagi, kalau 10 menit dijadikan jam, berapa? Satu per 6 jam. 1/6 jam, Us. 1/6 jam. Caranya adalah 10
per 60 sama dengan 1 per 6 jam. Lagi coba kalau 20 menit dijadikan jam. 1/3 1 per jam. 3 jam. 1/3 jam, 1 Us. per 3, 20 per 60 ya, disederhanakan sama dengan 1 per 3. Kalau 25 menit jadikan jam berapa? 25 per 60 disederhanakan. 5/12 jam, 5 Us. per 12 jam. Jadi sama-sama dibagi 5 ya. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian 60 dibagi 5 sama dengan 12. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kalau menit diubah menjadi jam itu berarti di per 60 ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, menulis soalnya. Ada 5 soal, soal cerita semua. Oke, kalian tulis dulu ya. Wow. Wow. Tenang, nanti jawabannya tapi pendek. Ini soalnya aja yang panjang. Bisa di screenshot juga boleh. Screenshot dulu. Us ini kan hari Rabu. Oh iya, maaf. Hari Rabu ya. Terima kasih Mas Izam sudah mengingatkan. Tapi tanggalnya betul ya, tanggal 15. Ditulis dulu, tugas matematika hari Rabu. Nomor 1 itu mencari jaraknya dalam kilometer. Berarti tadi rumusnya jarak adalah kecepatan dikali waktu. Gampang ya, ini tinggal dikalikan. Nomor 2 itu mencari jarak juga dalam kilometer, berarti juga dikalikan. Kemudian nomor 3, ini mencari jarak tapi waktunya ini, lama waktunya belum diketahui. Berarti kalian hitung dulu lama waktunya. Kalau sudah dikalikan 60. Nah, nomor 4 sama nomor 5 ini mencari waktu. Semuanya dalam menit. Nah, kalau yang nomor 4 itu sudah sama-sama meter, ya kan? Terus menitnya juga sudah menit. Nah, kalau yang nomor 5 ini, yang kecepatannya kan masih dalam jam. Berarti nanti waktunya, kalau sudah ketemu itu sama dengan jam, baru dijadikan menit. Hati-hati ya, nomor 5. Nomor 5 di sini kan kilometer per jam. Jadi kalau menit tadi, waktu tadi rumusnya jarak dibagi kecepatan kan? Berarti ini 5 per 20. Nanti disederhanakan, dijadikan menit. Ayo, kalau jam dijadikan menit itu dikali 10. Hati-hati ya, nomor 5 itu bukan 20 per 5 loh ya, tapi 5 per 20 karena jarak dibagi kecepatan. Kalau mencari W kan jarak dibagi kecepatan, berarti 5 per 20. Nah, disederhanakan, berapa itu? Itu masih dalam jam. Nah, kalau sudah dalam jam,
dijadikan menit, dikalikan 60. Ya, hati-hati nomor 5. Ayo, berarti yang menyimak pasti tahu nanti jawabannya. Tapi yang kalau tidak menyimak, nah berarti nanti mesti jawabannya kurang tepat. Nomor 5, hati-hati jangan terbalik. Jangan terkecoh dengan angkanya yang lebih besar. Hati-hati yang teliti. Oh iya, nanti Ustazah ingatkan ya untuk nanti bahasa Arabnya nanti digabung sama kelas B. Jadi nanti untuk bahasa Arab kalian masuk ke linknya bahasa Arab ya. Link Google Meet-nya beda sama yang ini. Jadi nanti kalian masuk ke Google Meet link yang sudah Ustazah share tadi untuk bahasa Arab. Karena Olive masih ada keperluan tadi pagi. Nah, jamnya yang 5B itu kan pagi. Nah, jadi digabung untuk bahasa Arab hari ini kan PH ya. Jadi nanti ada review dari Olive. Review dulu, nanti baru Ustazah kirimkan untuk link PH-nya, link penilaian harian. Ustazah beri waktu 3 menit lagi ya menulis soal ya. Sudah selesai? Belum, Us, tinggal nomor 5. Belum, Us.
Mas. Us ada suara trrr. Oke, sebentar. Gimana? Sudah enggak? Oh sudah. Ya. Sudah. Gimana yang lainnya juga sudah? Masih Terus ingat itu sampai Dayu ke sekolah. Oh iya, oke. Ayo ke sekolah. Nomor 5 berarti. Daus, Sudah, yang lainnya gimana? Mbak Zahra sudah? Mbak Afa? Belum Us. Masih nomor berapa? Yang berapa menit Dayu sampai sekolah Us? Ntar lagi Us. Sedikit ya. Ya. Berapa menit Dayu sampai sekolah? Sambil Ustazah siap, ini Ustazah keluarkan dulu ya. Ustazah siapkan untuk materi selanjutnya. Ada PPKN, Ustazah review sebentar. Nanti setengah 10 waktunya bahasa Arab sama Ustazah Oli. Sebentar. Jadi untuk hari ini PPKN-nya adalah portofolio ya. Portofolio keberagaman sosial budaya. Nah, untuk lembar portofolionya nanti Ustazah share lagi. Sebenarnya di modul juga sudah ada. Nanti Ustazah share ulang aja biar kalian mudah mencarinya. Ya, Ustazah review sebentar untuk keberagaman sosial budaya. Keragaman sosial dan budaya di Indonesia itu ada bahasa daerah, adat istiadat, bentuk rumah, pakaian adat, senjata adat, dan banyak sekali ya. Nah, manfaat keragaman sosial itu yang pertama menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung, mempererat rasa persatuan dan kesatuan, memperkaya budaya bangsa, memperluas wawasan masyarakat, meningkatkan ketertarikan wisata domestik dan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Nah, upacara adat yang ada di Indonesia, ada upacara Kasodo itu di Jawa Timur, upacara Pasola, upacara Serentahun, kemudian upacara Ngaben. Dari mana upacara Ngaben?
Dari Bali. Dari Bali, ya betul sekali. Kemudian alat musik di Indonesia ada tifa dari Papua, sasando dari NTT, angklung dari Jawa Barat. Lalu ada kolintang dari Minahasa Sulawesi Utara, ada sasando, saluang, ya. Kalau rumah adat ada rumah adat Tongkonan, rumah Honai, rumah Gadang, rumah Kebaya, rumah Nuwo Sesat. Lalu ada tari tradisional, tari gantar, tari kancet papatai, kuda lumping, reok, jaipong, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tugasnya nanti kalian membuat peta konsep ya, mind mapping tentang keberagaman sosial budaya. Kalian tulis sukunya, suku yang ada di Indonesia, sebutkan 5 ya, masing-masing 5. Tari tradisional, upacara adat, dan alat musik. Oke, jadi nanti bisa kalian itu sesuai kreativitas kalian, di warna yang bagus ya. Gimana Mbak Zakira? Terus kalau nyebutkan suku-suku, tari tradisional, upacara adat sama alat musik tuh lebih dari 5 boleh nggak? Boleh, lebih dari 5 boleh. Malah lebih bagus. Jadi nanti kalian bentuk sesuai kreasi kalian, nggak harus seperti ini ya untuk hiasannya. Jadi nanti judulnya misalnya di tengah keberagaman sosial budaya, terus lalu di panah-panah itu juga boleh. Yang penting sudah meliputi suku, tari, upacara, dan alat musik masing-masing disebutkan minimal 5. Jadi lebih dari 5 boleh. Jangan lupa ditulis asal daerahnya ya. Misalkan kamu menyebutkan suku Sunda itu dari Jawa Barat, ditulis ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Pengirimannya, terakhir pengiriman hari ini, hari Rabu jam 20, jam 8 malam ya. Jadi nanti tugas hari ini ada tadi matematika dan portofolio PPKN. Kalian hias di warna yang bagus, yang menarik ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Us. Udah paham ya? Jadi tugas untuk portofolio PPKN hari ini adalah membuat mind mapping keberagaman sosial budaya Indonesia. Ada suku, tari tradisional, upacara adat, dan alat musik ya. Oke. Sebentar lagi setelah ini pembelajaran bahasa Arab sama Us Olive ya. Sekarang semua kamera dinyalakan dulu. Mas Java, Mas Rifki, Rio. Semua lihat ke kamera. Mbak Revi, Mas Hanif, Mas Irfan, Mbak Silvi. Mbak Revi, Mbak Akila. Semuanya lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ustazah akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tertib ibadahnya ya. Bangunnya, ayo bangunnya, bangun pagi ya. Kalau bisa tanpa bantuan orang lain, sudah otomatis bangun pagi. Lalu sholat subuh, menyiapkan pembelajaran ya, mandi, sholat duha ya. Oke? Dan selalu patuh kepada ayah dan bunda. Lalu tugas-tugasnya harus dikerjakan. Ya, harus lebih bertanggung jawab. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa WA ke Ustazah. Kalau kurang jelas
nanti bisa melihat di YouTube lagi, disimak lagi ya. Kerjakan matematikanya yang teliti ya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Bahagia, gak pakai seragam.